Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Yang saya hormati Yayasan Darul Mujabbah, kepala sekolah KB TK SD Islamic Nazar 39 Purwokerto, beserta dengan guru-guru, karyawan, dan ayah bunda serta anak-anak yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-12 insyaallah. Semoga hari-hari yang sudah berlalu kemarin, ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah berittiba untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umatnya yang ikut meneruskan estafet perjuangan dakwah beliau untuk menyebarkan Islam dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan semoga kelak kita termasuk golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana setiap amal ibadah itu pahalanya dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan ini pula umat Islam semuanya insya Allah berlomba-lomba untuk menuai kebaikan di bulan Ramadan ini. Yakni salah satunya adalah dengan menghidupkan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Untuk kesempatan kali ini mungkin yang akan saya sampaikan yang masih dianggap masih agak remeh oleh kebanyakan umat Islam. Yang pertama yakni mengakhirkan sahur. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dan memperingatkan kepada orang yang hendak berpuasa itu agar makan sahur. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai'in." Barang siapa ingin berpuasa maka hendaklah dia bersahur. Hadis riwayat Ahmad. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan demikian karena memang di dalam sahur ini terdapat keberkahan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberkahan yang terkandung di sini diantaranya adalah dengan makan sahur maka seseorang akan menjadi kuat berpuasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Keberkahan yang lain juga adalah sebagai pembeda antara puasanya Yahudi Nasrani atau para ahli kitab dengan umat Islam. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur." Perbedaan antara puasa kita umat Islam dan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Para ahli kitab ketika berpuasa mereka makan sahur sebelum pertengahan malam dan mereka tidak makan sahur sama sekali. Kaum muslimin diberikan keutamaan dalam berpuasa, yaitu diberikan kemudahan untuk makan sahur. Rasulullah SAW juga melarang untuk meninggalkan makan sahur di bulan Ramadan ini, di mana beliau SAW bersabda, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya, meski hanya dengan minum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad.
dan sangat dianjurkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar. Hal ini dapat dilihat dalam hadis Anas dari Zaid bin Thabit bahwasanya beliau pernah makan sahur bersama Nabi SAW. Kemudian beliau SAW berdiri untuk menunaikan sholat. Kemudian Anas berkata, "Berapa lama jarak antara adzan dan sahur kalian?" Kemudian Zaid berkata, "Sekitar 50 ayat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, yakni menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr." Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyegerakan berbuka juga berarti seseorang itu konsisten dalam menjalankan sunnah Nabi-Nya SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Umatku akan selalu berada di atas sunnahku selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Uzaimah. Dan inilah yang ditiru oleh Syiah Rafidhah. Mereka meniru Yahudi dan Nasrani dalam berbuka puasa, yaitu mereka berbuka ketika munculnya bintang. Semoga Allah melindungi kita dari kesesatan mereka. Nabi kita SAW biasa berbuka sebelum menunaikan sholat maghrib, dan bukanya menunggu hingga sholat maghrib selesai dikerjakan. Inilah contoh dan akhlak dari suri tauladan kita. Serupa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasanya berbuka dengan rutub atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutub, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, ia berbuka hanya dengan meminum air putih. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika berbuka itu dianjurkan berbuka dengan kurma, baik itu rutub, kurma basah ataupun tamar, kurma kering, sebagaimana yang beliau SAW lakukan. Kemudian sunnah yang ketiga yakni berdoa ketika berpuasa. Perlu diketahui bersama bahwa doa ketika berbuka puasa itu adalah salah satu doa yang mustajab dan tidak akan ditolak. Maka berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan dikabulkan. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhumul imam, al-imamul adil, was-sha'imu hina yuftiru, wa da'watul madlum." Ada tiga orang yang doanya tidak tertolak. Satu, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Doa ketika berbuka puasa adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dulu Rasulullah SAW ketika berbuka beliau membaca dahabat domaku wabtalatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah, yang artinya rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian sunnah yang keempat, memberi makan orang yang berbuka. Beri makanlah kepada orang yang berpuasa, karena ini akan mendatangkan pahala dan kebaikan yang berlimpah ruah. Lihatlah apa yang Rasulullah SAW sabdakan, siapa yang memberi makan orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian sunnah yang kelima, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Di antara petunjuk Nabi kita Muhammad SAW adalah memperbanyak berbagai macam ibadah di bulan Ramadan.
Jibril alaihi salam biasa membacakan Al-Quran kepada Nabi, saling menyetorkan bacaan, saling menyetorkan hafalan. Itu ketika bulan Ramadan antara Jibril dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika Jibril bertemu dengan Nabi SAW, terlihat bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling suka memberi. Yang hadisnya begitu terkenal, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling dermawan. Ketika Ramadan datang, maka beliau lebih dermawan lagi. Kedermawanan Rasulullah itu diibaratkan seperti hembusan angin yang tidak akan pernah ada hentinya. Beliau SAW adalah manusia sebaik-baik yang paling banyak bersedekah, berbuat kebaikan, membaca Al-Quran, sholat, zikir, iktikaf, dan lain sebagainya. Sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan ini dan rahmat ini, keutamaan bulan Ramadan itu tidak hanya terletak kepada kewajiban kita berpuasa, melainkan juga dengan amalan-amalan sunnah yang lain yang sangat banyak. Tetapi juga pada banyaknya peluang untuk meraih pahala, mendapatkan ampunan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tetap senantiasa diberikan keistiqomahan, kekuatan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Kita bersyukur agar supaya kita itu di bulan Ramadan ini ketika nanti selesai itu tidak sia-sia. Maka perbanyaklah amal soleh selagi kita mampu, maka lakukanlah semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga. Jangan sampai Ramadan kita hari ini, tahun ini, kualitasnya itu seperti dengan Ramadan tahun sebelumnya. Demikian untuk dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.